Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andini, mahasiswi dari Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Nah, di sini saya akan membuat video micro teaching tugas dari mata kuliah materi dan desain pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, untuk itu, jika ada kritikan dan sarannya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini mendapat kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu tentang strategi dan substansi dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya, siapa sih yang termasuk Khulafaur Rasyidin itu? Nah, Ibu akan beritahu. Yang pertama yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan ada Ali bin Abi Thalib. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya masing-masing biografi dari tokoh tersebut. Untuk itu, Nah, untuk materi yang pertama yaitu tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq yang menjabat sekitar tahun 11 sampai 13 Hijriah. Nah, untuk materinya kalian bisa lihat sendiri ya, di samping Ibu ada ringkesannya. Nama sebelum masuk Islam adalah Abu Ka'bah yang kemudian diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah atau Abdullah Abi Quhafah At-Tamimi. Abu Bakar lahir sekitar tahun 573 Masehi, yang artinya beliau 3 tahun lebih muda dibandingkan Rasulullah. Merupakan laki-laki pertama yang masuk Islam dan diberi gelar As-Siddiq dikarenakan beliau sering membenarkan apapun yang dikatakan oleh Nabi, termasuk beliau mempercayai adanya Isra Mi'raj. Untuk biografi yang kedua yaitu dari Umar bin Khattab. Berasal dari suku Adi dengan nama lengkapnya yaitu Umar bin Khattab bin Nufail. Beliau lahir 4 tahun sebelum Nabi dan masuk Islam pada tahun kelima kenabian. Merupakan teman terdekat sekaligus pelindung Nabi karena beliau memiliki perawakan yang tegap dan kuat serta perwatakan yang keras, pemberani dan juga tak kenal. Biografi yang ketiga yaitu biografi Utsman bin Affan. Dengan nama lengkapnya yaitu Utsman bin Affan bin As bin Umayyah. Ia masuk Islam atas ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq saat usianya 30 tahun. Berasal dari keluarga yang terpandang yang sangat kaya raya, namun beliau memiliki kepribadian yang sederhana dan dermawan karena beliau tidak tanggung-tanggung dalam menyalurkan hartanya di jalan Islam. Utsman mendapat gelar Dzunurain karena beliau menikahi 2 putri Rasulullah yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum, tetapi tidak sekaligus, berurutan setelah salah satunya meninggal dunia. Dan biografi terakhir yaitu biografi dari Ali bin Abi Thalib, merupakan putra paman terdekat Nabi yaitu Abi Thalib. Ia dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Merupakan orang pertama masuk Islam di kalangan anak-anak pada usia 10 tahun. Dan untuk materi selanjutnya yaitu strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada kebijakan dan strategi dari Abu Bakar As-Siddiq, diantaranya yaitu pembukuan Al-Quran. Pada saat itu terjadi perang lidah yang menimbulkan banyak sekali korban, di antaranya bergugurannya para penghafal Al-Quran, dan dikhawatirkan jika semakin banyak penghafal Al-Quran yang berguguran maka Al-Quran akan hilang. Maka dari itu diadakanlah pembukuan Al-Quran oleh Umar bin Khattab dan mencatat semua hafalan-hafalan Al-Quran yang berasal dari para sahabat yang masih hidup. Kebijakan yang selanjutnya dari Abu Bakar yaitu perluasan wilayah atau futuhat. Nah, Nabi Muhammad beserta Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabatnya untuk bermusyawarah dalam upaya memperluas kekuasaan Islam ke daerah Syria. Nah, maka dari itu Abu Bakar menugaskan 4 orang panglimanya, diantaranya yang pertama ada Yazid bin Abu Sufyan yang ditugaskan ke Damaskus, yang kedua ada Abu Ubaidah bin Jarrah yang ditugaskan di Homs,
Yang ketiga ada Amr bin As yang ditugaskan di Palestina, dan yang keempat ada Surahbil bin Hasanah yang ditugaskan di Yordania. Dan berikut ini ada beberapa pencapaian yang diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya yang pertama adalah menanamkan budaya musyawarah dalam menyikapi suatu masalah. Yang kedua, membangun pemerintah yang tertib baik di pusat maupun di daerah. Yang ketiga ada menyusun dan menulis Mashaf Al-Quran. Dan yang keempat yaitu memberantas nabi palsu. Di antaranya ada Musailamah Al-Kadzab. Seri yang selanjutnya adalah kebijakan dan strategi dari Umar bin Khattab. Di antaranya yang pertama ada pengembangan wilayah Islam. Nah, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, usaha pengembangan wilayah Islam terus dilakukan, dan Umar bin Khattab melanjutkan perluasan dan pengembangan wilayah Islam ke daerah Persia yang telah dimulai sejak pada masa pemerintahan Abu Bakar, dan juga mengembangkan kekuasaan Islam ke daerah Mesir. Yang kedua yaitu mengeluarkan undang-undang. Di antaranya, isi dari undang-undang tersebut ialah mengatur mengenai ketertiban pasar, mengatur ukuran dalam jual beli, dan mengatur kebersihan jalan. Yang ketiga ada membagi wilayah pemerintahan. Khalifah Umar bin Khattab membagi wilayah pemerintahan menjadi beberapa pemerintahan. Di antaranya ada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Khalifah bertindak sebagai pemimpin di pemerintahan pusat, dan di pemerintahan daerah ada gubernur yang membantu tugas pemerintahan khalifah di daerah-daerah. Yang keempat yaitu ada membentuk beberapa dewan. Di antaranya beliau membentuk Dewan Pembendaharaan Negara dan Dewan Militer, dan juga ia membentuk utusan kehakiman yang pada saat itu hakim yang terkenal adalah Ali bin Abi Thalib. Dan di antara pencapaian yang diperoleh Umar bin Khattab selama kepemimpinannya, di antaranya yang pertama ada meluasnya daerah ekspansi Islam ke beberapa wilayah seperti Suriah, Mesir, dan Persia. Yang kedua, mencanangkan kepengurusan administrasi negara yang terdiri dari khalifah, wali atau gubernur, dan dewan-dewan negara. Yang ketiga, mendirikan Baitul Mal atau lembaga keuangan negara. Dan yang keempat, mendirikan percetakan mata uang. Yang selanjutnya ada kebijakan dan strategi dari Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama ada perluasan wilayah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan terdapat juga beberapa upaya perluasan daerah kekuasaan. Di antaranya adalah melanjutkan upaya penaklukan Persia, yang kemudian Tabaristan, Azerbaijan, dan Armenia. Yang kedua ada standarisasi Al-Quran. Pada masa Utsman terjadi perselisihan di tengah kaum muslimin perihal cara baca Al-Quran. Nah, menanggapi laporan tersebut, Utsman bin Affan memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara baca Al-Quran. Cara baca Al-Quran inilah yang akhirnya secara resmi dipakai oleh kaum muslimin. Mazhab-mazhab inilah yang kemudian dikenal dengan nama Mazhab Utsmani, yang kemudian Khalifah Utsman mengharuskan umat Islam menggunakan Al-Quran hasil salinan yang telah disebarkan tersebut. Sementara mazhab Al-Quran dengan cara baca yang lainnya dibakar. Yang ketiga ada pengangkatan pejabat negara. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 12 tahun. Akan tetapi pada masa pemerintahan Utsman terakhir ada rasa kekecewaan dari para kalangan umat Islam. Mereka merasa bahwa kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar bin Khattab. Salah satu yang menyebabkan kekecewaan tersebut adalah kebijaksanaannya Utsman mengangkat keluarga dalam kedudukan yang tinggi. Setelah banyak anggota keluarganya yang diangkat dan duduk dalam jabatan-jabatan penting, Utsman laksana seperti boneka di antara kerabat-kerabatnya. Dia tidak bisa berbuat banyak dan tidak bisa tegas terhadap kesalahan-kesalahan bawahannya, sehingga banyak kekayaan negara yang dibagi-bagikan oleh kerabatnya secara tidak terkontrol oleh Utsman sendiri. Yang keempat yaitu pembangunan fisik. Nah, Utsman berjasa juga dalam membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid, dan memperluas masjid di Madinah. Dan di antara pencapaian yang diraih oleh Khalifah Utsman bin Affan di antaranya
Yang pertama ada menyeragamkan cara baca Al-Quran yang kemudian mengumpulkan serta menyusunnya dalam satu mazhab. Yang kedua, menertibkan tugas administrasi kepemerintahan. Yang ketiga, membangun sistem militer angkatan laut. Dan yang keempat, membangun bendungan. Yang selanjutnya yaitu kebijakan dan strategi dari Ali bin Abi Thalib. Yang pertama ada penggantian pejabat lama dengan pejabat baru. Nah, pada masa Khalifah Ali yang hanya menjabat 6 tahun, terjadi banyak pemberontakan hingga akhirnya dia memecat para gubernur-gubernur yang telah dipilih oleh Utsman. Karena dia merasa bahwa pemberontakan tersebut terjadi dikarenakan keteledoran dari mereka. Yang kedua yaitu penarikan kembali tanah hadiah. Ali juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada para penduduknya, dan dia memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam sebagaimana pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dan yang ketiga yaitu menghadapi para pemberontak. Ali bin Abi Thalib menghadapi para pemberontak Tolha, Zubair dan Aisyah. Alasan mereka memberontak ialah karena Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman. Yang kemudian terjadilah perang di antara keduanya, di antara mereka yang biasa disebut dengan perang Jamal atau perang unta, karena pada saat itu Aisyah menggunakan unta untuk berperang. Dan di antaranya prestasi Khalifah Ali ialah yang pertama ada menyebarkan Islam hingga ke daerah barat India. Yang kedua mengganti pusat pemerintahan Islam dari Madinah ke Kufah. Yang ketiga mengganti pejabat-pejabat yang dinilai kurang cakap. Dan yang terakhir ialah memajukan ilmu nahwu atau bidang bahasa Arab. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya anak-anak, materi dari strategi dan substansi dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin telah Ibu sampaikan semuanya, dan semoga kalian dapat mengerti dan memahaminya. Dan yang terakhir, untuk absensi jangan lupa diisi ya, bisa melalui chat pribadi kepada Ibu langsung ataupun melalui grup WA. Sekian dari Ibu, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.